Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Malam itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan purnama yang pucat. Di sebuah hutan lebat, suara tangisan bayi memecah keheningan. Suara itu berasal dari sebuah keranjang kecil yang terletak di bawah pohon besar. Keranjang itu dibungkus kain lusuh, dan di dalamnya terbaring seorang bayi laki-laki dengan wajah polos, menangis tanpa henti. Angin malam membawa aroma basah tanah hutan, dan bayangan pohon-pohon tua bergerak pelan seperti penari di bawah sinar bulan. Burung hantu di dahan pohon menolehkan kepalanya, mendengar suara tangisan yang tidak biasa itu. Beberapa hewan kecil, seperti musang dan tikus hutan, mengintip dari balik semak-semak, takut tapi penasaran. Tak jauh dari situ, seekor ular besar dengan kulit berkilauan seperti zamrud mendekati keranjang itu. Tubuhnya bergerak tanpa suara, seperti aliran sungai di tengah malam. Ular itu, bernama Naga, adalah penguasa hutan yang ditakuti oleh semua makhluk. Ia jarang menunjukkan dirinya, kecuali jika ada sesuatu yang sangat penting. Ketika ia mendekat, bayi itu berhenti menangis, seolah-olah menyadari kehadiran makhluk yang luar biasa itu. Naga menatap bayi itu lama. Mata kuningnya yang besar bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Ada sesuatu dalam tatapan anak kecil itu yang membuat hatinya bergetar, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Apakah itu rasa iba? Ataukah rasa tanggung jawab? Naga tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa makhluk kecil ini berbeda dari yang lain. Dengan lembut, ia melingkarkan tubuhnya di sekitar keranjang, melindungi bayi itu dari dinginnya malam. Ia menyesuaikan gerakannya agar tidak membuat bayi itu takut. Sambil menjaga keranjang itu, Naga mengangkat kepalanya, mengawasi sekeliling. Ia tahu, meninggalkan seorang bayi di hutan bukanlah tindakan yang biasa dilakukan oleh manusia. Ada cerita yang belum terungkap di balik tangisan anak ini. Angin malam berhembus pelan, membawa suara-suara hutan yang menenangkan. Perlahan, bayi itu tertidur, masih dalam pelukan hangat dari tubuh bersisik Naga. Saat itulah, Naga memutuskan bahwa ia tidak bisa meninggalkan bayi ini sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bertanggung jawab atas sesuatu yang lebih rapuh dari dirinya sendiri. Malam itu, di bawah bulan purnama, takdir bayi dan ular besar itu menyatu. Hari berganti menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Bayi itu, yang kini diberi nama Arga oleh Naga, tumbuh menjadi anak kecil yang ceria. Setiap pagi, ia bangun dengan kicauan burung dan suara gemericik sungai. Ia tumbuh kuat dan sehat, meskipun hidup jauh dari dunia manusia. Arga tidak pernah merasa takut pada Naga. Sebaliknya, ia sering tertawa ketika ular besar itu menggelitiknya dengan ujung ekornya atau ketika ia mencoba menaiki tubuh besar Naga seolah-olah itu adalah gunung hidup. Hubungan mereka tidak seperti hubungan antara manusia dan hewan buas. Bagi Arga, Naga adalah keluarga. Baginya, Naga adalah ayah, ibu, sekaligus pelindung. Naga mengajarkan Arga tentang hutan. Ia mengenalkan setiap pohon dan khasiatnya, mulai dari daun yang dapat mengobati luka hingga buah yang hanya bisa dimakan jika matang sempurna. Ia menunjukkan sungai-sungai kecil yang dipenuhi ikan dan mengajarkan Arga cara menangkapnya dengan tangan kosong. Arga belajar cara merangkak diam-diam di antara semak-semak tanpa mengeluarkan suara, sebuah keterampilan yang membuatnya tak terlihat oleh makhluk lain. Lebih dari itu, Naga mengajarkan Arga bahasa hutan. Suara burung menjadi seperti percakapan, desiran angin di daun menjadi pesan, dan gemerisik semak menjadi peringatan. Arga tumbuh dengan kemampuan luar biasa untuk memahami dan berkomunikasi dengan hewan lain, sebuah bakat yang bahkan membuat Naga kagum. Namun, di balik keceriaan itu, Naga menyimpan kegelisahan. Ia tahu bahwa suatu saat, dunia manusia akan mencari Arga. Manusia tidak akan membiarkan seorang anak hilang begitu saja. Ia juga sadar bahwa Arga, meskipun tumbuh di hutan, tidak sepenuhnya milik dunia itu. Ada rasa penasaran di mata Arga setiap kali ia melihat burung-burung terbang menuju desa di kejauhan atau ketika ia menemukan benda-benda aneh seperti kain robek atau kaleng tua yang ditinggalkan manusia.
Arga, kau berbeda, kata naga suatu malam ketika mereka duduk di bawah bintang-bintang. Hutan ini adalah rumahmu sekarang, tapi suatu hari, kau mungkin akan menemukan rumah lain. Arga menatap naga dengan bingung. Aku tidak mengerti, naga. Kau adalah rumahku. Hutan adalah rumahku. Mengapa aku harus pergi? Naga tersenyum lembut, meskipun kesedihan tergambar jelas di matanya. Karena dunia ini lebih besar dari yang kau bayangkan. Dan di luar sana, mungkin ada sesuatu yang menunggumu. Percakapan itu membekas di hati Arga, meskipun ia tidak sepenuhnya memahaminya. Ia terus menjalani hari-harinya dengan semangat, menjelajahi setiap sudut hutan dengan naga di sisinya. Namun, bayang-bayang masa depan mulai menghantui pikiran naga. Ia tahu, takdir Arga tidak bisa selamanya tersembunyi di bawah naungan pepohonan tua. Pada suatu pagi, Arga menemukan jejak aneh di dekat sungai. Jejak itu kecil, lebih kecil dari jejak binatang yang biasa ia lihat. Bentuknya oval, dengan pola garis-garis di tengahnya, sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Arga jongkok, menyentuh jejak itu dengan jarinya. Jejak itu masih segar, menunjukkan bahwa pembuatnya baru saja lewat. Arga, jangan dekati jejak itu, kata naga yang tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Suaranya tegas, penuh kewaspadaan. Itu milik manusia. Mereka bukan bagian dari dunia kita. Namun, rasa ingin tahu Arga terlalu besar. Siapa manusia itu, naga? Mengapa kita harus menghindar dari mereka? Tanya Arga sambil tetap memperhatikan jejak tersebut. Naga tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan mampu menghentikan rasa penasaran anak itu. Seperti yang ia duga, Arga mulai mengikuti jejak itu, dengan naga diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Jejak itu membawa Arga ke sebuah sungai kecil. Di sana, ia melihat seorang pria tua sedang memancing. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan topi jerami yang menutupi sebagian wajahnya. Saat pria itu menoleh, matanya membelalak melihat seorang anak kecil berdiri di pinggir sungai tanpa pakaian seperti manusia biasa. Kulit Arga yang coklat kemerahan bersinar di bawah matahari pagi, dan rambutnya yang berantakan bergerak tertiup angin. Siapa kau, nak? Tanya pria itu dengan nada lembut, tetapi penuh kebingungan. Ia perlahan mendekati Arga, mencoba memastikan bahwa anak itu nyata. Arga tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap pria itu dengan rasa ingin tahu. Namun, sebelum pria itu bisa mendekat lebih jauh, suara gemerisik datang dari balik semak-semak. Naga muncul dengan tubuhnya yang besar, matanya menyala penuh peringatan. Ia mendesis keras, membuat pria tua itu mundur ketakutan. Jangan sentuh anak itu, suara naga menggema di udara. Meskipun tidak keluar sebagai kata-kata yang dapat dipahami manusia. Pria tua itu terjatuh ke belakang, hampir terguling ke sungai. Tanpa berpikir dua kali, ia bangkit dan lari sejauh mungkin, meninggalkan alat pancingnya di tepi sungai. Arga menoleh ke arah naga dengan ekspresi campuran antara kagum dan bingung. Mengapa kau mengusirnya, naga? Dia tidak berbahaya, tanya Arga. Manusia selalu membawa bahaya, Arga. Ingatlah itu, jawab naga dengan nada dingin. Kita harus kembali ke tempat aman sebelum lebih banyak manusia datang. Meskipun Arga menurut, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapakah manusia itu? Mengapa mereka meninggalkan jejak di hutan? Dan yang terpenting, apa hubungan dirinya dengan dunia mereka? Rasa penasaran itu semakin tumbuh. Meskipun naga berusaha keras untuk menjaganya tetap tersembunyi di dalam dunia hutan. Pertemuan dengan manusia itu membuat naga gelisah. Sepanjang malam ia melingkar di sekitar Arga yang tertidur, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu bahwa semakin besar Arga, semakin sulit untuk menyembunyikannya dari mata dunia manusia. Hutan ini tidak akan selamanya menjadi tempat aman. Suatu malam, di bawah langit berbintang, naga akhirnya berbicara pada Arga. Suaranya berat dan penuh kesedihan. Arga, ada hal yang harus kau ketahui. Dunia manusia adalah tempat asalmu.
Mereka adalah bagian dari dirimu, dan kau tak bisa terus hidup di sini selamanya. Arga menatap naga dengan mata melebar. Apa maksudmu? Kau adalah keluargaku. Hutan ini adalah rumahku. Aku tidak ingin pergi. Naga menghela napas panjang. Aku mencintaimu seperti anakku sendiri, Arga. Tapi aku tidak bisa memberikan semua yang kau butuhkan untuk tumbuh. Dunia manusia adalah milikmu, dan hanya di sanalah kau bisa menemukan jawaban tentang siapa dirimu. Namun, Arga tetap menolak. Ia memeluk tubuh besar naga dengan erat, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak peduli tentang dunia mereka. Kau adalah keluargaku, naga. Aku tidak akan pergi. Hati naga terasa hancur mendengar kata-kata itu, tetapi ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan lembut, ia membawa Arga di atas tubuhnya, bergerak perlahan menuju pinggir hutan. Tempat itu adalah perbatasan antara hutan dan desa manusia, di mana suara ayam berkokok terdengar di kejauhan. Ketika mereka tiba, naga menurunkan Arga. Di sini, kau akan ditemukan oleh manusia. Mereka akan menjagamu dan memberimu kehidupan yang layak. Arga menangis, memeluk naga dengan sekuat tenaga. Jangan tinggalkan aku, naga. Tolong, aku ingin bersamamu. Naga menundukkan kepalanya, menatap mata Arga dengan penuh kasih sayang. Aku selalu bersamamu, Arga. Kau mungkin tidak bisa melihatku, tapi aku akan selalu ada di sini, di dalam hatimu. Dengan berat hati, naga perlahan mundur ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Arga yang berdiri sendirian. Dari kejauhan, ia mengawasi saat seorang petani menemui Arga, mengangkatnya dan membawanya menuju desa. Air mata jatuh dari mata naga, mengalir di sisiknya yang dingin. Malam itu, untuk pertama kalinya, naga merasakan kesepian yang mendalam. Tapi ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar untuk anak yang ia cintai lebih dari segalanya. Arga diadopsi oleh keluarga petani yang menemukannya di pinggir hutan. Keluarga itu tinggal di sebuah rumah sederhana dengan dinding kayu dan atap jerami. Meskipun hidup mereka tidak mewah, kasih sayang dan kehangatan selalu menyelimuti rumah itu. Arga, yang sebelumnya hanya mengenal kerasnya hutan, kini berada di dunia yang benar-benar berbeda. Namun, hidup di dunia manusia tidaklah mudah bagi Arga. Awalnya, ia tidak memahami aturan-aturan sederhana, seperti mengucapkan terima kasih atau meminta izin. Ia juga kesulitan memahami bahasa mereka, meskipun ia bisa menangkap intonasi dan ekspresi wajah. Bahkan pakaian menjadi hal yang membingungkan baginya. Ia merasa tidak nyaman mengenakan sesuatu yang membatasi geraknya. Keluarga petani itu, terutama ibu angkatnya, bersabar mengajari Arga. Ia diberi nama baru, tetapi Arga selalu memperkenalkan dirinya dengan nama yang diberikan oleh naga. Mereka menghormati hal itu, meskipun tak memahami asal-usulnya. Arga dengan cepat belajar membaca dan menulis, menunjukkan kecerdasan yang luar biasa untuk anak seusianya. Ia membantu di ladang, menggembala kambing, dan kadang-kadang mengikuti ayah angkatnya ke pasar desa. Namun, di tengah semua itu, Arga merasa ada sesuatu yang hilang. Ketika malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan, ia sering duduk di tepi ladang, memandang hutan dari kejauhan. Bayangan naga, tubuh besar yang melindunginya dari dingin dan bahaya, selalu muncul di pikirannya. Ia merindukan suara gemerisik daun, bau tanah basah, dan keheningan hutan yang menenangkan. Pada suatu malam, ibu angkatnya menemui Arga yang duduk termenung. Arga, apa yang kau pikirkan? Tanyanya dengan lembut. Aku rindu hutan, jawab Arga singkat. Matanya tetap terpaku pada bayangan gelap pohon-pohon di kejauhan. Sang ibu tersenyum dan duduk di sampingnya. Hutan adalah bagian dari dirimu. Aku tidak tahu apa yang kau alami di sana, tapi aku tahu satu hal. Dimanapun kau berada, kenangan itu akan selalu bersamamu. Kata-kata itu menghangatkan hati Arga, meskipun rasa rindunya tidak sepenuhnya hilang. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali ke hutan. Tidak untuk tinggal,
tetapi untuk bertemu lagi dengan naga dan menunjukkan bahwa ia tidak melupakan asal-usulnya. Meski begitu, hari-hari Arga dipenuhi dengan pelajaran baru. Ia belajar berbicara dengan lancar, memahami tradisi desa, dan bahkan menjalin persahabatan dengan anak-anak lain. Dunia manusia, meskipun asing baginya, mulai menjadi rumah kedua. Namun, di lubuk hatinya, Arga tahu bahwa ia adalah anak dari dua dunia, dan suatu hari, ia harus menemukan cara untuk menyatukannya. Tahun demi tahun berlalu. Arga kini berusia remaja, dengan tubuh tinggi dan langkah-langkah yang penuh percaya diri. Meskipun ia telah menjadi bagian dari dunia manusia, hati kecilnya selalu terpaut pada hutan dan sosok naga. Rasa rindu itu semakin menguat hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia merasa benar-benar hidup. Suatu pagi, saat matahari baru saja menyentuh cakrawala, Arga berkemas dengan perbekalan seadanya. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa sebotol air serta roti yang disiapkan oleh ibu angkatnya. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju hutan yang telah lama ia tinggalkan. Ketika memasuki hutan, kenangan masa kecilnya membanjiri pikirannya. Ia mengenali jalan setapak yang dulu sering ia lalui bersama naga, suara burung yang menyambut pagi, dan aroma khas dedaunan basah. Namun, hutan kini terasa lebih sunyi, seolah-olah sedang menunggu kedatangannya. Setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di sebuah area yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di sana, di bawah naungan pohon yang sama seperti saat ia ditemukan dulu, terbaring sosok yang telah ia rindukan selama ini. Naga, dengan tubuh besar yang kini terlihat lebih kurus dan lemah, terbaring di atas tanah lembut. Matanya yang kuning berkilauan terbuka perlahan ketika ia mendengar langkah Arga. Arga! Suara naga terdengar bergetar, penuh kehangatan dan kebahagiaan. Aku tahu kau akan kembali, anakku. Air mata mengalir di wajah Arga saat ia berlari ke arah naga, memeluk tubuh besar itu dengan erat. Aku merindukanmu, naga. Aku selalu memikirkanmu, kata Arga dengan suara bergetar. Naga tersenyum lembut, meskipun tubuhnya tampak letih. Aku juga merindukanmu, Arga. Kau telah tumbuh menjadi pemuda yang hebat. Aku bangga padamu. Mereka berbicara sepanjang hari, saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka selama perpisahan. Arga menceritakan dunia manusia yang ia tinggali, sementara naga berbicara tentang hutan yang semakin berubah. Meskipun tubuh naga terlihat lemah, matanya bersinar dengan kebahagiaan karena akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan anak yang telah ia anggap sebagai darah dagingnya sendiri. Hutan pagi itu terasa sunyi. Daun-daun yang biasanya berbisik ditiup angin kini seolah menunduk dalam hening, menyaksikan hari-hari terakhir naga bersama Arga. Sejak mengetahui waktunya semakin singkat, naga tak pernah berhenti membimbing Arga. Ia mengajarkan segalanya, cara membaca tanda-tanda di alam, memahami bahasa burung-burung, dan bagaimana merawat tumbuhan langka yang menjadi penyeimbang ekosistem hutan. Arga, hutan ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah jiwa. Jika kau mendengarnya, kau akan tahu apa yang dibutuhkannya, kata naga suatu pagi sambil mengamati matahari yang terbit di balik pepohonan rimbun. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Arga mendampingi naga melewati setiap sudut hutan, menghafal jejak-jejak tersembunyi, dan mempelajari rahasia-rahasia yang bahkan ia tak pernah bayangkan sebelumnya. Dari mata air yang mampu menyembuhkan hingga pohon tua yang menjadi rumah bagi ribuan makhluk kecil, semuanya tertanam dalam ingatan Arga seperti lukisan yang tak akan pernah pudar. Ketika akhirnya naga mengembuskan napas terakhir di bawah pohon besar yang telah menjadi tempat istirahat favoritnya, Arga merasakan kekosongan yang luar biasa. Tapi di sela-sela kesedihan itu, ia juga menyadari sesuatu yang besar. Naga telah memberinya warisan yang tak ternilai. Bukan emas atau permata, melainkan pengetahuan mendalam tentang kehidupan hutan dan cinta tanpa syarat kepada semua yang hidup di dalamnya. Sebelum meninggalkan tubuh naga untuk kembali menyatu dengan tanah, Arga menggali sebuah lubang kecil di bawah pohon besar itu. Di sana, ia menanam biji dari salah satu tanaman yang diajarkan naga kepadanya. Ini untukmu, guru, bisiknya, membiarkan air matanya membasahi tanah. Hari-hari setelah kepergian naga tak mudah bagi Arga. Namun,
Ia terus berusaha menjalankan janji yang ia buat di hatinya. Dengan setiap langkah yang diambil, ia menjaga hutan seperti yang telah diajarkan. Ia melindungi hewan-hewan dari para pemburu dan mengembalikan keseimbangan di tempat-tempat yang mulai rusak. Lambat laun, orang-orang di desa sekitar mulai menyebutnya dengan gelar baru, penjaga hutan. Nama itu tak pernah membuat Arga besar kepala. Sebaliknya, ia menganggapnya sebagai penghormatan bagi naga. Arga tahu, ia hanya seorang manusia biasa yang diberi kehormatan untuk merawat warisan besar ini. Dan dengan tekad yang kuat, ia bersumpah untuk terus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia hutan, seperti yang naga lakukan selama hidupnya.